Oke, shalom semuanya. Sedih ya awal-awalnya, maaf ya. Kok jadi gue minta maaf ya? Iya, selamat datang di Joshua Generation Fellowship. Wah, silo banget ya. Siapa yang masih memilih untuk percaya kepada Tuhan siang hari ini? Tanpa angkat tangan, katakan dengan hatimu, dengan kejujuranmu, siapa yang masih mau percaya kepada Tuhan siang hari ini? Saya rasa kita semua akan dibawa ke dalam kemustahilan-kemustahilan. Dalam segala keterbatasan. Supaya Tuhan mampu menampilkan bahwa dia tidak terbatas oleh apapun. Nggak peduli seberapa jauh kita berjalan. Tapi saya percaya, kalau teman-teman boleh ada untuk datang ke tempat ini adalah kesempatan yang besar. Bukan tentang saya, tapi tentang firman, tapi tentang Tuhan. Amin. Masih semangat? Oke. Boleh dibuka slide-nya. Hari ini kita bahas kejiwaan lagi guys. Tapi saya mau klarifikasi dulu, disclaimer, saya bukan psikologi anyway. Tapi entah kenapa kok kayaknya tertarik banget gitu ya bahas tentang kejiwaan gitu. Karena kenapa? Iya, karena pasien sih memang. Ini ngeroh-ngeroh kok agak sakit ya gitu. Ketemu orang gitu kan, kok gak bisa ngendaliin emosinya ya. Kok udah pelayanan kok jatuh ya. Kok udah mengangkat tangan tinggi-tinggi kalau di ini menyembah Tuhan, tapi kok jatuh ya. Tapi kok sempat mengalami kekeringan ya. Kok masih ada sikut kanan, sikut kiri ya. Kok masih ada perselisihan ya. Kok masih ada iri hati loh. Katanya pelayanan. Cuaks. Thank you loh udah ngingetin. Emang hamba Tuhan sekarang mesti ngikutin zaman memang. Saya menemukan orang-orang rohani ini spiritualnya kece badai. Parah. Aku melihat. Aku mendengar Tuhan berbicara. Kamu harus serahkan rumahmu untuk kemuliaan Dia melalui saya. Contoh aja guys. Kita ngajuin ide-ide bagus ya dalam dunia kerohanian, kita coba ajukan gitu. Ditolak. Apa responnya? Kecewa sama pemimpin. Kabur. Udah dipercayain pelayanan. Di rumah ada gesekan, ada masalah keluarga, ditempa segala macam. Jatuh. Marah dia. Balik ke dalam manusia lama. Tertuduh. Pasti pertanyaannya gini, apakah kau masih layak Tuhan? Kayaknya udah gak bisa deh. Iya kan? Di mana letak masalahnya? Bukan di iman. Kita harus akui jiwa kita tuh sakit guys. Tapi saya bikin lembut kata-katanya tidak dengan sakit. Nanti Anda merasa terhakimi oleh saya. Saya bilang jiwamu itu berlubang. Makanya saya beri judul siang hari ini, lubang jiwa. Ada orang lihat lubang ya? Apaan tuh kalau kata Willy ya? Gimik mulu orang ya. Kita buka dengan ayat ini. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Tema kita adalah rise and shine. Bangkit dan jadi terang dan bersinar, jadi glowing.
Yang gak pakai skincare mulai pakai skincare. Skincare rohani maksudnya. Lawan katanya bangkit berarti apa ya? Jatuh, bener gak? Terpuruk. Lawan katanya bersinar menjadi terang artinya apa? Dia redup atau dalam gelapan. Pertanyaannya orang yang jatuh, terpuruk dan redup bisa kerja gak? Halo, bisa kerja gak? Gak bisa. Makanya kalau kita benar-benar tahun-tahun ini kita ngalamin tema Rise and Shine ini di tahun ini. Kalau kalian adalah anak-anak Allah yang dibangkitkan dan menjadi terang untuk Allah. Kita harus kembali kerja guys. Ya kerja lagi kak, ini Sabtu. Buat yang gawe gitu ya. Loh, lu pikir ini lagi libur? Tidak, kita lagi kerja secara rohani loh ini. Amin. Loh, percaya itu tuh bekerja di mata Allah loh. Mungkin ada yang struggle sama pekerjaan, atau ada yang belum dapat, atau ada yang lagi nyari pekerjaan baru. Saya mau bilang, kamu percaya mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, bertobat, bangkit dan bersinar, menemukan panggilan dalam Tuhan, kamu kerja. Colek kiri kanannya, woi lu kerja gitu. Kamu kerja. Siapa bilang kamu nganggur gitu loh. Tapi aku masih sekolah. Gak peduli umur sih guys. Firman kan gak ada tulisan ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Kamu yang SD, yang SMP. Gak usah kerjakan keselamatan kan gak gitu. Atau yang mengerjakan keselamatan hanya para mentor, hanya para leader gitu ya. Oh tidak, semua harus mengerjakan keselamatannya. Artinya keselamatan bisa hilang gak? Wah ini trik, ini doktrin. Ini kita agak-agak masuk ke pengajaran ya kan. Ini pasti ada dua kubu. Ada yang sekali selamat tetap selamat. Ada yang kita bisa jatuh. Kita bisa kehilangan tiket keselamatan itu. Udah deh terlepas dari doktrin apapun. Pokoknya kita mau nurut firman Tuhan. Kalau emang Tuhan bilang kerjakan keselamatanmu artinya kita harus ngapain? Aktif dan bekerja mengerjakan keselamatan. Timbul pertanyaan, bagaimana cara mengerjakannya? Benar? Wah tentu banyak sih guys. Tapi izinkan aku bagi hal yang simpel-simpel aja lah ya kan. Bisa di next? Simpel kak, katamu kak begini kak. Simpel katamu kak. Simpel. Kalau kerja bareng Tuhan jadi simpel. Kalau ngerjain sendiri, ruwet sendiri. Siapa yang bisa nurut firman Tuhan 100% emang ada? Emang ada yang perjalanan hidupnya tuh lurus-lurus aja gitu. Kau pikir pelayananmu itu bisa menyelamatkanmu? Kau pikir baptisanmu itu bisa terus satu kali untuk selamanya? Enggak juga sih anyway. Keselamatan apa aja yang perlu kita kerjakan bersama Kristus sih? Satu, ada keselamatan roh, ya kita mesti lahir baru. Minimal kalau ditanya, Tuhan Yesus di mana? Apa jawabannya? Di hati. Ada yang bilang beberapa, Tuhan Yesus di mana? Di sorga kak, nan jauh di sana. Enggak salah juga, emang ada firmannya. Jadi yang benar gimana kak? Ya. Kristus memang tinggal di surga. Tapi sebagian rohnya, karena aku percaya kepada dia, ada tinggal dalam diriku. Itu jawaban yang paling absolut. Amin. Jadi sekarang kalau ditanya Kristus ada di mana? Di surga, tapi sebagian rohnya, kenapa tinggal dalam sini? Karena kamu pelayanan. Karena kamu ini apa? Rajin Bible plan. Karena kamu rajin saat teduh. Karena ini deh, karena apa ya? Yang rohani itu apa ya?
Karena saya khotbah nih, saya selamat nih. Oh puasa, dopus, atau dokel, doa keliling. Dobar, doa bareng. Nobar, nonton bareng, terserah lu dah, jadi banyak banget kan. Barbarnya jadi barbar kita. Bareng-bareng maksudnya. Karena aku ini Kak, aku rajin konsel, rajin blend. Makanya dia tinggal dalam diriku. Enggak. Firman Tuhan mengatakan karena kamu percaya. Kak, gue udah tahu percaya. Dari zaman dulu gue dibaptis tobat juga gue tahu kata itu percaya. Kok sekarang Tuhan izinin hidup gue begini, begitu, begini, begitu. Apa gue habis bikin dosa ya Kak? Apa gue kurang rohani Kak ya? Apa karena saya kurang baca firman ya? Guys, udah gak zaman. Percaya gak? Sekarang zamannya grace. Kasih karunia. Yang tahu bilang, wah ini pengajaran sesat nih, hyper grace nih, hyper grace. Yang tahu. Enggak. Kita bertobat, kita kembali kepada Tuhan. Karena kita percaya. Dan karena kita diselamatkan oleh Tuhan. Saya ada di sini karena saya diselamatkan. Itu aja. Gak ada maksud untuk tampil sok kece, sok keren, gak ada sih. Dulu ada, maaf. Ya maaf Tuhan, saya kan tobat tahun kemarin, ya kan. Sekarang udah lumayan lah. Mau terserah lah, mau orang ngomong apa ya udahlah gitu ya. Yang kedua ternyata ada namanya keselamatan apa? Jiwa. Jiwa terdiri dari apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Ulang. 1, 2, 3. Jiwa terdiri dari apa? Belum yakin nih. Ragu ya? Jiwa terdiri dari apa ya? 1. Aku mau tanya, 3-3 ini kalian temuin gak dalam kehidupan sehari-hari? Apa yang kamu pikir, apa yang kamu rasa, dan apa yang kamu kehendaki? Kamu ketemu ini 3-3-nya? Ketemu yang roh tadi gak? Yang roh? Oh yang roh. Ketemu gak? Jarang ya. Paling ya kita nyisihin waktu habis kita bangun tidur kita berdoa sebentar gitu. Kita baca firman gitu ya. Tapi lebih banyak pergumulan kita ketemuin 3 ini. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Secara kerjanya gini, pikiran. Misalkan lu dengar gue khotbah di sini ya. Lu mulai mikir kan, siapa sih ini orang nih? Sombong amat gayanya, misalkan gitu ya. Mulai mikir, masih muda ngomong udah sok-sokan gitu. Emang lu siapa sih gitu misalnya begini gitu ya. Kita udah mikir, perasaan kita akan ngapain? Kesel gak? Mau terima firman gak? Pikirannya udah tadi mikir begitu, nih hamba Tuhan siapa sih? Asumsi jalan ya. Terus langsung terjun ke perasaan, betul gak? Perasaan lu langsung gimana? Nolak, bete, betul gak? Terus kehendaknya langsung ngapain? Wah ekstrim pulang ya. Ini gini ya, blasfemi gitu ya, sesat ya. Penghujatan ini, gue pulang. Kok Adit jangan pulang kok? Oh, enggak. Sorry. Ini nantilah kita kenalkan ya, kok Adit keren banget ya. Kehendaknya kita langsung gak fokus sama firman, kita ngapain? Kita main apa? Jadi ngerti gak cara konsep pikiran, perasaan, dan kehendak bekerja? Start dari mana?
Apa yang kamu pikir? Langsung terjun menuju perasaanmu, langsung menguasai apa? Kehendakmu. Saya mau tanya, ketemu gak sih pergumulan ini dalam sehari-hari? Ada nggak ya di sini yang dikuasai mood gitu, dikuasai perasaan gitu? Kalau gue lagi mager, gue gak mau ngerjain, gue nungguin mood gue datang. Emang kenapa lu? Gitu kan anak muda zaman sekarang ya. Kalau nggak mood, nggak lagi dalam kondisi baik, nggak mau nurut, nggak mau kerja. Karena apa? Sakit lu. Yang terakhir adalah keselamatan tubuh. Keselamatan tubuh ini ya bicara kamu menjaga bait Allah, berolahraga, bawa makan. Tapi saya nggak khotbah itu hari ini. Tapi keselamatan tubuh nanti di akhir ketika apa? Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita, mengubah tubuh daging ini menjadi tubuh kemuliaan. Itulah keselamatan tubuh yang dimaksud 3 aspek ini. So guys, kalau kamu udah maksimalin tubuh ini kamu jaga, tapi kok kayaknya nyeret-nyeret terus ke dalam dosa gitu ya. Emang begitu, daging emang gini. Udah disuruh sabar, bawaannya ngapain? Marah lagi, bener gak? Udah disuruh jangan asumsi, curiga lagi. Coba ngomong sama daging ini, cubit. Mau ngomong apa sama dagingmu? Mati lu, Kak Agus mantap banget, pengajar emang gitu, mati lu daging gitu. Masih berasa gak dicubit? Kerjaan orang Kristen tiap-tiap hari tuh kayak gitu. Ngurusin rohnya, ngurusin jiwanya, ngurusin tubuhnya. Supaya bisa memuliakan nama Allah. Kalau salah satu lemah, kita akan bermasalah terus mengikut Tuhan. Keselamatan jiwa, yuk kita baca. Next. 1, 2, 3. Amin. Ada kan ayatnya? Iyalah, masa gue gak nyiapin. Ketemu gak di Mazmur, hai jiwaku, hai jiwaku, hai jiwaku. Pernah dengar di Mazmur? Kok jarang ya kita ngomong hai rohku, hai tubuhku gitu. Kenapa ya selalu jiwa ya? So simple, karena memang jiwa kita yang paling bermasalah di antara ketiga ini. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu, diperuntukkan bagimu. Jadi sekarang ngerti tujuan iman kita apa sekarang? Tujuan kamu beribadah untuk apa? Tujuan kamu saat teduh baca firman, datang ibadah, pelayanan, tujuan untuk apa? Halo? Menyelamatkan apa? Menyelamatkan apa? Jiwamu. Contoh lagi pelayanan kan, lagi main gitar misalkan. Aduh berat lagi, gak usah lah ya, seolah-olah aja. Lagi, keren deh. Ini gak nyinggungin tadi loh, sorry, enggak, sorry, gue disclaimer, enggak. Ya udah gue cari musik lain dah, itu dah. Awas loh, awas. Sorry Pak. Gak bisa gue. Pas jiwanya ngelihat, pas hati ngelihat,
Gila permainan gue keren juga ya. Ada orang-orang mulai nangis. Wah itu tanda tuh, hadirat turun tuh. Naik berarti naik. Makin mendalam lagi. Orang yang tahu tujuan iman, ketika sadar, nih gua mau gaya-gayaan, langsung apa? Hai jiwaku, tunduk kepada Allah. Nggak usah gaya-gayaan. Ngerti nggak konsepnya? Kamu pikir orang-orang di depan tuh pikirannya nggak serang? Kamu pikir nggak ada tuh orang-orang pelayan Tuhan yang bisa tiba-tiba sekelibat mikir jorok gitu? Loh, belum terbuka aja ini. Kita di depan tuh jadi serangan garda terdepan alam roh, saudara. Itu peperangan baris depan. Yang aku bingung kenapa ya ada orang-orang yang mau rebutan naik ke mimbar. Gue mah mendingan gue di sini aja dah. Kalau tahu itu perang, bener gak? Kok masih ada sih orang yang rebutan pelayanan? Kok masih ada orang sih yang... Itu saya dulu sih. Saya nggak mau nyindir-nyindir lah, nanti dosa lagi gue sama Tuhan. Every day kita menyelamatkan apa? Jiwamu. Saya mau tanya, kalian kesini ada godaan gak? Nggak usah ikut ah. Nggak usah. Nggak usah angkat tangan, cukup ngancung tangan di hadapan Tuhan aja. Pasti ada kan? Tapi kamu berusaha menundukkan jiwamu supaya kamu datang ke tempat ini. Itu cara roh, jiwa, dan tubuh bekerja. Next. Nah kalau kita mau mengerjakan jiwa kita, mengerjakan keselamatan jiwa kita harus meneliti. Ternyata jiwa-jiwaku ini berlubang ya. Ternyata jiwa-jiwaku ini bermasalah gitu. Tahu sih nggak boleh gosip, tahu ya. Tapi kok pas lagi dipraktekin kok makin digosok, makin sip ya. Diladenin gitu loh. Lu tahu nggak? Kita kan sama-sama WL nih ya contohnya nih. Lu tahu nggak si Lauren di Ambon? Dia lagi kenapa sih? Lu nyata apa? Lagi lapar kak. Ini julid yang... Maaf ya Ren, canda Ren ya. Pada saat kita ngomongin orang rohani juga tanpa sadar bisa ngegibah loh. Bisa ngejulit loh. Nggak ada purpose untuk mengangkat atau membangun, enggak, cenderung menjatuh. Itu masalah di mana tuh? Di roh, Kak. Aku melihat di belakangnya ada ular. Orang yang ngejulit, yang ngegibah, itu orang gak ada kurang kerjaan, ya. Makanya kasih kerjaan. Apa kerjaannya? Menyelamatkan jiwa. Orang ngejulit tuh orang gak ada kerjaan. Apalagi dia bumbuin gitu, dia tambah-tambahin gitu kan. Untuk menjatuhkan orang. Karena apa? Di rumahnya dia dijatuhin kok. Di rumahnya dia sakit. Hampir semua permasalahan manusia dan dosanya berasal dari mana? Jiwanya yang berlubang akibat kejatuhan Adam dan Hawa. Kebanyakan manusia akan terus berusaha mengisi kekosongan dari lubang jiwanya melalui cara-cara dunia lewat pencapaian, prestasi, karir, bahkan pelayanan. Waduh gila ya. Pelayanan bisa buat nutup lubang ini juga ya. Bisa guys. Bisa banget. Udah ada yang tergelitik belum hatinya dari tadi? Itu kayak gue tuh, itu kayak gue tuh. Belum ya? Belum ya? Di sini kudus semua ya? Saya emang yang tidak kudus ini. Sekarang kita mau masuk 7 lubang ini.
Saya butuh keterbukaan dan kerendahan hati kita untuk mengakui bahwa gak usah angkat tangan, gak usah. Cukup ngomong gini, yang diomongin tuh kayak gua tuh. Gitu ya. Kalau mau angkat tangan ekspresif silakan aja. Tahu nggak? Ini semua gara-gara kakek nenek moyang kita. Siapa? Adam dan Hawa. Saya mau kasih tahu guys, kalau kamu bermasalah dalam bergumul melawan dosamu, melawan tabiatmu, kamu berusaha untuk supaya taat tapi kok nggak taat juga ya, kamu berusaha hidup kudus, kamu berusaha berteman dengan baik tapi kok orang tetap gue diomongin ya, kok gue tetap ditolak ya, gue udah ngerjain yang terbaik tapi kok kayaknya gue nggak kayaknya tuh kerjaan gue tuh nggak diakuin ya, kenapa ya? Nah kita mau sama-sama cek di lubang-lubang ini. Jadi kalau udah nanti aku share 1-7, semoga salah satunya minimal kita kena. Supaya apa? Daripada apa yang kamu lakukan semua sia-sia, mendingan bertobat sekarang. Karena lubang ini akan mendrive kamu untuk makin menjauh dari Tuhan, percaya gak percaya. Banyak orang kerja, studi, mau jadi yang terpintar, pasti ada motivasinya. Bener gak? Kalau mau jujur, kenapa kamu cari duit mati-matian? Kenapa? Kalau saya, supaya saya bisa membuktikan kepada orang dulu yang pernah meremehkan saya. Itu yang kerja Tuhan atau lubang jiwanya tuh? Lubang jiwanya guys. Next. Satu fear, Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Jadi ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, ketika Tuhan mau mencoba inisiatif mendatangi dia, yang dilakukan Adam dan Hawa kenapa? Dia ngapain? Sembunyi. Sembunyi adalah orang-orang yang takut. Ada yang pernah ngerasain takut di sini? Takut itu manusiawi ya. Sampai dinormalisasi bahwa takut itu normal. Tapi tahu nggak? Takut itu musuhnya iman loh. Loh, iman itu kan percaya. Kamu dibikin takut kan supaya kamu nggak percaya. Kak, gue nggak takut apapun. Gue punya segalanya. Oke. Kalau lu sekarang nggak ngerasa takut, oke. Sekarang gue pengen tanya, apa yang lu cari hari-hari ini sih? Orang yang lubang jiwanya di bagian fear, dia akan mencari apa? Rasa aman dan perlindungan. Makanya ada istilah insecure. Saya tidak aman. Kok gue gak diakuin sih di geng ini? Salah gue apa sih? Kenapa sih gue? Iya gak sih? Dia ngomongin apa sih? Yang sebelahnya nanya. Kamu nanya gitu kan. Jadi diomongin dikit aja ngerasa apa? Insecure, karena apa? Dia takut akan apa? Ditolak, takut penilaian orang. Dan selalu dia kerja mati-matian untuk cari apa namanya? Perlindungan. Dia cari teman sebanyak-banyaknya, uang sebanyak-banyaknya supaya bisa apa? Melindungi jiwanya. Yang kedua, Kejadian 3 ayat 7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ada yang masih punya malu gak sih di sini? Kak, cara ngecek gimana kak? Nih gue kasih mic, lo ngomong di depan ya, mau gak? Oh jangan kak, jangan. Udah duduk gitu. Di sini suka ada yang presentasi di sekolah, di kuliah, di kampus gitu ya, pasti ngalamin ya, awal-awal pasti apa? Malu kan? Ngaca, gak mau ngeliat gitu ya. Bermasalah semua identitas, jadi ribet dah. Identitas kita semua bermasalah guys.
Kak gue ada sekarang, gue udah gak malu, gue udah gak malu. Tapi lebih banyaknya malu-maluin. Ya itu lagi lah butuh bertobat double guys. Ketika dia tahu dia telanjang, dia ngeliat identitasnya. Padahal sebelum dia telanjang ya lucu juga ya. Ya emang kita nggak nulis sih, tapi menurut saya sih kayaknya dulu telanjang cuman dipenuhi kemuliaan Allah jadi nggak kelihatan aja. Ada terangnya gitu loh. Tapi sekarang jadi disinilah mulai self-center. Dia ngeliat ke dirinya. Disitulah yang namanya kehilangan, Adam dan Hawa kehilangan apa? Rasa berharga. Katakan sama-sama, Kalian berharga gak? Jawab dengan jujur, kalian berharga gak? Pasti gak 100% jawabannya. Benar gak? Apa ya gue berharga? Ngecek gitu kan. Harga gue berapa ya? Enggak gitu dong. Enggak gitu. Kak gue udah gak malu. Nah gue coba buktikan dengan needs kalian ya. Needs, kebutuhan dari CCM ini apa? Yang dibutuhkan adalah apa? Pujian. Ada gak teman-teman lo yang haus? Tapi bukan haus minuman, haus apa? Haus pujian. Itu siapa itu? Gue Billy lah. Siapa lagi? Simpel aja, saya gak nyerang-nyerang orang, saya sendiri lah. Senang saya dipuji, makanya sekarang jadi bercanda anak-anak. Gila kok Billy keren banget, Billy keren banget. Jadi buat bahan bercandaan sama mereka. Kan emang kurang pengajaran kan. Saya mau bilang kurang ajaran nanti takutnya gak rohani. Kurang pengajaran memang ini. Jadi yang dicari apa? Respect. Wah sih. Sup? Iya gak? Siapa sih di sini yang gak suka dihormatin? Bener gak? Kenapa orang nyari pujian? Kenapa orang nyari hormat? Karena rasa berharganya udah hilang. Makanya dia butuh diakuin. Kenapa kak gue nyari itu? Karena lu shame, lubang jiwa lu malu. Cek masa lalumu, mungkin kamu pernah dibully. Mungkin kamu pernah diremehkan oleh orang terdekatmu. Sehingga kalau disuruh, ya coba Billy tolong pimpin doa. Jangan saya. Loh, masih zaman yang begitu-begitu tuh. Emang kenapa sih kalau kita doa cuman Tuhan terima kasih untuk acara ini, berkati acara ini, amin. Emang doa itu enggak powerful? Hah? Masalahnya bukan di kata-kata kan? Tapi apa? Pikiran kita nyerang. Nanti orang ngomong gue apa ya? Doa gue kurang apa ya? Bener gak? Karena rasanya lubangnya itu shame. Jadi kamu malu kalau seandainya orang nilai. Keluar yuk dari situ semua. Amin. Yang ketiga, guilt atau rasa bersalah. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Jadi ketika dia dengar langkah Tuhan, engkau ada di sini Tuhan, aku menjadi apa? Takut. Karena aku telanjang, aku sembunyi. Dalam hatinya ada rasa bersalah. Karena telah apa? Melanggar firman. Ada gak di sini yang kadang-kadang kalau lagi melamun gitu, ingat kesalahan masa lalu? Ada gak? Gini contoh gini ya. Bodoh banget sih gue dulu, kenapa? Dulu gue gak milih itu gitu. Atau dulu kenapa sih gue ngomong ini? Kenapa sih gue gak invest di sana? Kenapa sih gak gue invest ini? Atau kenapa ya gue? Aduh dulu bodoh banget sih. Ada? Ya ada lah, cuma gak mau ngomong. Nyebelin ya lama-lama ya. Nah makin kalian sebel sama saya, makin kelihatan lubang jiwa Anda. So ini jebakan menyebalkan. Kebutuhan orang yang dirasa lubang jiwa di bagian guilt adalah apa? Pengampunan dan penerimaan. Yang dia cari maaf. Di sini karena kita di timur ya, dikit-dikit ngapain? Oh maaf ya, bener gak? Loh, kok yang salah siapa yang minta maaf dia?
Apa-apa minta maaf, apa-apa minta maaf. Kelihatannya bagus ya. Tapi kalau minta maaf keterusan, mungkin lubang jiwamu rasa bersalah. Kalau datang ke circle, nyeritainnya selalu kebanggaan dia, kesuksesan dia. Supaya apa? Supaya dia diterima oleh komunitas. Sebenarnya lubangnya dalam jiwa dia, apa? Dia ingin diterima. Jadi lubang jiwanya rasa bersalah. Next. Yang keempat. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberiku, yang beri dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Saya ngebayangin ya waktu Adam dan Hawa ditanya sama Tuhan begitu ya. Yang ditanya kan si Hawa yang perempuan. Hawa, kenapa kamu makan buah itu? Adam. Manusia itu menjawab apa? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepada aku, maka aku makan. Harapan ketika di sidang perempuan, harusnya ada sosok laki-laki yang apa? Enggak. Bukan kamu yang salah, tapi apa? Aku yang salah. Harusnya laki-laki gitu ya. Amin para pria. Jadi kalau ada yang salah, yang disalahin siapa? Wah ini arahnya kemana nih kak? Arahnya kemana nih kak? Hubungan ya? Kalau hubungan iya bener, gua mulu yang salah emang. Cewek mah selalu bener gitu ya. Iya kan, yang cewek makin amin, iya. Nah, emang cewek itu lebih dekat mirip sama Tuhan, selalu benar memang. Harapannya tuh gitu, ada jagoan datang, kamu gak salah, ini aku yang salah. Tapi seketika itu juga Hawa malah diapain? Bukan dibela, malah diapain? Disalahin. Dia saat itu dia ngerasa apa? Lonely, dia ngerasa sendiri. Ini lubang jiwa yang keempat. Yang dibutuhin apa? Orang-orang begini. Teman, sahabat, kehadiran. Dia cari terus nongkrongan. Ada gak di sini yang pagi, siang, malam nongkrong, pagi, siang, malam nongkrong, pagi, siang, malam nongkrong. Kalau nggak nongkrong, kalau nggak ngopi, kalau nggak ketemu orang, itu kayaknya ada yang hilang gitu. Kayak ada yang kosong gitu. Kalau nggak ada referensi, nggak ada teman-teman tuh rasanya hampa gitu. Ada? Oh saya banget. Enggak Will, gue nggak nyerang lu, sorry. Terus kalau biasanya orang-orang yang luka di bagian lonely gini, ngeliat ada bestie lagi pada ngumpul, bestie gitu-gitu kan kayak, dia mikir sih, kok gue gak bisa punya teman kayak gitu ya? Ayo ada gak yang begini? Kok gue punya sahabat sedekat itu sih? Jadi kalau ngeliat ada sekelompok atau dua orang yang dekat, bawaannya apa? Iri, jealous. Ada yang begitu? Yang kelima, rejected. Kejadian 3:23, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan kembali, mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ini mah jelas banget ya, diapain? Diusir sama Tuhan. Ya jelas diusir ini akan menghasilkan namanya apa? Rejected bahasa Indonesianya? Tertolak, penolakan. Bener gak? Jadi orang-orang begini tuh, yang lubang jiwa ini gak bisa dikritik tuh. Yang itu dia ngasih kritikan terus. Nemu familiar ya kayaknya nih, ini kayaknya orang gue tahu nih ya. Di sini ada nggak yang hidup? Ada yang hidup ya, ada lah. Di sini ada nggak yang bisa hidup, yang nggak bisa hidup tanpa cinta? Asik. Jadi tuh kalau lagi kosong tuh kayak, aduh, gue nih udah ganteng gini kok, ya ilah, come on, gitu loh. Udah putus cari lagi. Bener gak? Ada gak? Lah, ini mukanya ke saya sih. Lihat lingkungan. Jadi orang-orang yang lubang jiwanya rejected, dia gak bisa harus ada orang yang apa? Sayang sama dia lakukan segala cara supaya orang mengasihi dia, mencintai dia, ngelus-ngelus dia, nanyain kamu lagi apa? Udah makan atau belum?
Pengen itu dianggap spesial aja. Karena apa? Lubangnya rejected. Pokoknya gue harus, yang semua orang tuh jadi pusat perhatian terus nyari gue. Gak boleh yang lain. Ini orang tertolak, saudara. Lubang jiwanya rejection. Atau unwanted, tidak diinginkan. Yang keenam, helpless. Tuhan menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Saya lihat ini kayaknya jahat banget Tuhan gitu ya. Kan salah satu pertolongan Adam dan Hawa ini udah gak ada lain kan, dia harus ngapain? Kan dia udah salah makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Solusinya dia harus ngapain? Makan buah kehidupan. Bisa gak iblis tuh memasukkan dalam pikiran, ambil buah pohon itu cepetan sekarang. Bisa gak? Bisa. Iblis tuh pengen kayak gitu, supaya apa? Supaya apa? Udah dosa nih. Udah bersalah, upahnya maut. Dia makan buah kehidupan yang berfungsi untuk hidup kekal. Jadi dia jatuh dalam dosa dan hidup dalam hal yang kekal, nggak akan bisa diselamatin. Makanya Tuhan ngapain? Taruh kerub itu yang kuat, menjaga-jaga dengan api pedang yang menyala-nyala. Supaya apa? Supaya iblis nggak mencuri. Gue mau nyelamatin Adam dan Hawa nih. Dia jatuh, gue tahu. Tapi sekarang gue mau merencanakan, gue mau nyelamatin dia. Next 4.000 tahun gue akan turun menjadi manusia, mengambil rupa sebagai seorang hamba, gue kosongkan diri gue mau selamatin, gue yang mati. Jangan please, jangan kasih sampai dia makan buah pohon kehidupan itu. Saya mikir gini tadinya, sebelum tahu ini ya, Tuhan jahat. Kenapa gak dikasih makan buah pohon kehidupan? Kenapa sih harus sampai malaikat yang dengan kerub, kerub tuh malaikat tertinggi loh guys. Kastanya ya, malaikat tertinggi, paling gede, paling powerful, dipakai di situ. Artinya tuh gini tuh, gue tuh salah apa sih Tuhan? Gitu gak kalau ngerasain jadi Adam dan Hawa gitu? Kok cuma salah makan buah, gitu doang aja? Sampai segitunya gitu loh. Akhirnya di situ lubang jiwa yang keenam, dibilang apa? Helpless, dia udah gak berdaya, udah gak ada pertolongan lagi. Karena dia pikir buah kehidupan dan kerub itu bisa menyelamatkan, tapi gak ada lagi. Dia udah gak berdaya, dia diusir. Orang yang lubang jiwanya dirasa helpless ini, yang dia cari apa? Kendali, power, kekuasaan, backingan, uang. Cek motivasimu, pelayanan, bekerja nyari uang. Jangan-jangan kamu pengen nguasain keadaan. Pernah gak ketemu orang gini yang bangga-banggain ini? Lu tahu gak temen gue ini anak pejabat bro. Zaman sekarang mah paling gak bayar pajak. Zaman sekarang jahat ya. Padahal dia mau bangga-banggain jadi gak jadi gitu ya. Pernah ketemu gak orang-orang itu senang banget punya backingan, ada preman-preman gitu ya, ada orang-orang daerah. Bangga gitu loh. Saya ini Pak, tahu gak Pak? Saya ini kenal loh Pak. Saya gak tahu Pak. Saya kenal Pak. Sama siapa Pak? Dia sebutin. Makin gak kenal saya. Atau gini, Pak tahu gak Pak? Saya tuh kenal pendeta. Ini loh Pak. Berurapan Pak. Saya kenal Pak, kalau saya mau kontak saya bisa. Gila, keren banget lu. Bangga bener lu gitu ya. Hamba Tuhan kan manusia bukan Tuhan. Kok sampai dipromosiin sampai kayak gitu sih? Dia bangga banget kalau dia punya apa? Backingan, punya power. Karena apa? Dulunya dia helpless. Lubang jiwanya helpless, gak berdaya. Next. Semua 6 lubang tadi bermuara ke 7 lubang terakhir, namanya emptiness.
Wah ini the level of keterpurukan terdalam ya. I think ya. Karena ini udah level apa? Hampa, kosong, lacking of meaning, meaningless di dalam situ. Ngerasa udah gak makna. Kalian pernah gak bangun tidur, ngecek, merenungkan apa yang kamu kerjain itu berarti atau enggak gitu loh. Ini sebenarnya maksudnya buat apa sih? Ini pelayanan gue ngapain sih? Pernah gak? Ini sebenarnya gue gimana sih gitu loh. Terus pernah gak? Kerja sih kerja, tapi hati gak di situ. Pernah gak? Yang lain. Pernah gak lagi belajar, tapi kamu tuh terpaksa, hatimu gak di sana gitu. Yang lain. Pernah gak lagi datang ibadah, tapi hatimu gak di sini? Next. Charles Spurgeon ngomong gini, tak ada satu hal pun yang mengajarkan kita mengenai keberhargaan Sang Pencipta sebesar ketika kita belajar mengenai kekosongan akan hal yang lain. Aku persimpel ya. Kalau kamu mau merasakan kemegahan, kepenuhan Allah, enggak bisa enggak. Kamu harus belajar dari rasa kosong, dari lubang-lubang yang menutupimu. Dari lubang-lubang ini kamu cari untuk menutupin. Kamu bilang, God ini gak bisa, ini gak bisa nutup lagi. Aku udah usaha segala macam cara tapi aku tetap hampa. Pernah gak ada yang ngerasa udah totally udah rasa gini tapi kosong aja gitu rasanya. Hampa. Next. Joshua Iwan Wahyudi ngomong gini. Jawaban atas permasalahan jiwa manusia tidak akan Anda temukan pada diri manusia. Melainkan kepada kamu nutupin lubang jiwamu dengan ngandelin manusia gitu. Kamu pikir kamu bisa nge-treat orang-orang banyak-banyak supaya kamu jadi, circle-mu jadi bagus gitu. Kamu pikir itu akan memuaskanmu. Hey, orang-orang itu juga berlubang. Manusia-manusia itu juga bermasalah. Bahkan pemimpinmu gak sempurna. Gerejamu juga gak sempurna. Kenapa nyarinya manusia? Kalau manusia udah gak bisa diandelin apa yang pasti? Marah lah, kecewa lah, kepahitan, iri hati. Kok ke situ lagi arahnya ya? Bener gak? Sekarang udah ngerti belum? Kenapa kamu pahit? Kenapa kamu marah? Kenapa? Lubang-lubang itu menuntut supaya kamu mengisi. Dan kamu isi dengan yang bukan Tuhan. Kamu mencoba isi dari manusia. Kamu berharap dari yang kosong. Hai anak muda yang tidak bisa hidup, yang tidak bisa hidup tanpa cinta. Saya mau bilang. Udah gue bawa naik jatuh lah ya. Gagal guys. Rasa bersalah nih. Aduh salah ya. Aduh Tuhan. Next. Jawabannya di firman ini. Sama-sama kita katakan ya. 1, 2, 3. Aku berdoa. Saya berdoa, kalian dapat mengetahui, bukan cuma mengetahui, mengerti. Bukan sampai titik mengerti, memahami betapa apa? Lebar, panjang, dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Supaya apa? Kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Rasa takut Tuhan pernah ngalamin gak? Malu pernah gak Tuhan dipermalukan? Sendiri, murid-muridnya ninggalin pernah gak? Apalagi helpless, rasa gak berdaya, dia sebenarnya bisa lawan gak? Apalagi rasa bersalah. Semua lubang tadi. Kekosongan, kesedihan. Dia pernah ngalamin gak? Semua lubangmu
udah ditebus oleh penciptamu. Amin. Itu pengorbanan dia. Jangan cari di manusia. Jatuh lagi, haus lagi, lapar lagi, akan pujian lagi. Next. Simpel ya. Apa? 1, 2, 3. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab puk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Mau gak rest di dalam Tuhan? Mau gak kamu gak usah lari-larian lagi? Nyari pengakuan, nyari pujian, nyari validasi, nyari temen. Temen gak usah dicari guys. Kalau lu asik temennya nyariin lu kok, percaya deh. Kalau lu punya value, temennya akan nyamperin nanyain lu di mana. Kalau lu gak dicari artinya apa? Lu masih berlubang. Temen itu kan membahayakan hidupmu. Ada gak di sini yang mungkin lagi difilter? Makin tua kayaknya makin dewasa kok temen gue makin dikit. Tuhan filter. Supaya kita gak tersesat. Supaya kita ngerti bahwa kamu nyari teman supaya nutupin lubangmu ya. Malah siang hari ini ketahuan di Tuhan. Kan? Saya mau tampilin video terakhir. Closing buat sermon ini. Ini tentang Petrus berjalan di atas air. Pasti udah familiar dengan cerita ini. Tapi saya mau bilang, The Chosen episode yang terakhir menceritakan Petrus itu punya istri namanya Eden. Oke? Dia punya Eden di situ. Dan Eden ini dan Petrus sudah melayani Tuhan, mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh cinta Tuhan. Singkat cerita dia hamil. Bukan Petrus, Eden. Loh, sekarang nih jangan-jangan jadi kita gak bisa ketawa lagi untuk hal ini kan. LGBT bro. Dia hamil dan keguguran. What? Udah ikut Tuhan, nyerahin semuanya, pahit hatinya. Dia takut, dia punya rasa bersalah kepada Eden. Dan dia tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Karena sebelum kejadian nanti film yang aku mau tayangin, Tuhan Yesus abis lagi ngapain? Dia bikin mujizat 5 roti 2 ikan. Saya nonton itu nangis. Padahal cerita itu udah sering didengar gitu loh. Nonton itu nangis lagi. Saya ngeliat ada satu murid, Petrus. Dia gak joy lagi. Dia gak seneng. Karena apa? Gila ya Tuhan. Gue udah pelayanan, gue udah nyerahin semuanya. Kenapa lu gak tolong gue? Relate gak? Relate gak? Dengan kalimat yang terakhir. Relate gak? Tuhan, aku udah begini begitu, tapi kenapa engkau gak tolong aku? Gila ya, jadi ada latar belakangnya cerita kayak gitu. Ya emang ini gak tertulis di Alkitab sih. Terserah mau dihakimi mau dihujat, gak apa-apa. Film kok. Tapi saya memilih percaya, karena apa? Itu sangat relate dengan kehidupan saya. Saya merasa udah pelayanan tapi lubang itu nganga, itu gede gitu loh. Sehingga apa? Ujung-ujungnya kita menjadi pahit, menjadi kecewa. Saya semakin ngerti kenapa orang pahit dan kecewa dari film ini. Yuk tampilin. Oke, tim worship boleh maju ke depan, saya undang. Nangkap message nggak dari film ini? Tadi kan aku udah ceritain di awal latar belakangnya bahwa Petrus itu lagi dalam kondisi yang pahit. 5 roti 2 ikan bisa ngasih makan 5.000 orang dan 12 murid bawa pulang 12 bakul. 1 orang 1 bakul. Bakul Petrus dibanting, dar. Dia marah sama Tuhan. Tapi dia gak kehilangan iman untuk dekat sama Tuhan. Dan Tuhan menolong. Petrus dan Eden bermasalah hubungannya. Tapi kalau matamu kamu fokuskan sama Tuhan, Tuhan pasti pulihkan. Sekarang masalah gini, matamu memandang kemana guys?
Tuhan, kalau Tuhan punya rencana besar buat Simon, Tuhan juga punya rencana besar buat kita semua. Tapi mau gak kita berjalan dalam kemustahilan? Kalian yang di sini sempat loh kayak Petrus berjalan dalam atas air. Tapi ketika kamu lihat kiri dan karena ada angin, ada ombak, I'm sinking, kamu tenggelam. Perhatikan tangan Tuhan yang menolongmu. Kamu hancur, kamu tuh pahit, kamu tuh hampa. Tapi izinkan tangan Tuhan siang hari ini menolong kita semua. Mari kita pejamkan mata, kita berdoa sebentar. Tuhan, terima kasih buat firman kebenaran yang luar biasa. Kami kadang jadi kayak Petrus, Tuhan. Sudah pelayanan, sudah mengikut Tuhan dari lama, bahkan aku sudah menyerahkan hidupku. Gak kurang-kurang ku nabur buat pekerjaan Tuhan. Tapi why Lord, kenapa Engkau izinkan ini terjadi? Kenapa Engkau gak jawab doaku Tuhan? Kenapa kekecewaan itu datang dalam hidupku? Tuhan mau bilang saudara, kesukaran itu untuk membuktikan kemurnian iman kita sama Tuhan. Supaya kita gak bergantung dengan hal dunia, tapi bergantung sama Tuhan. Tuhan, pulihkan setiap jiwa di tempat ini. Sembuhkan setiap jiwa-jiwa di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Semua lubang-lubang jiwa yang terbuka lebar. Kasih-Mu Tuhan menutup ketujuh-tujuhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang tadi mengaku bahwa Kak, tadi rasa takut itu aku Kak. Do not fear. Karena tangan Tuhan yang selalu memegangmu. Yang selama ini malu. Yang selalu ngerasa enggak, kayak ada something wrong gitu dalam dirimu. Enggak ada yang salah dalam dirimu. Tuhan sayang kamu. It's okay kalau manusia enggak puji enggak apa-apa. Kalau orang tua, papa, mama, mami, papimu enggak mengakuimu enggak apa-apa. Tapi ada Tuhan yang selalu menopang, menerima, mengakuimu, mengangkatmu sebagai anak. Atau yang kamu suka kepikiran rasa bersalahmu. Kamu menyesal kenapa dulu kau salahkan putusan Tuhan. Coba kalau gak gitu, coba kalau gak gini. Tuhan mau bereskan lubang rasa bersalahmu in Jesus name. Kasih Tuhan menutupi rasa bersalah itu diganti dengan rasa dibenarkan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Buat yang kesepian, yang selalu ngalor ngidur nyari tongkrongan gak jelas, gak ada value, gak ada nilai. Hari ini bertobat. Yang ngiri kalau ada sahabat, kalau ada bestie. Kok aku gak punya Tuhan? Bestimu, sahabatmu, Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ is our Lord. Buat yang kamu ditolak, mungkin kehadiranmu gak diinginkan oleh orang tuamu. Kehadiranmu gak diinginkan oleh siapapun di muka bumi ini. Ada kabar baik. Tuhan mau menerima kamu apa adanya siang hari ini. Tuhan mau mengubah kamu, membawamu untuk mencapai kepada tujuan yang ilahi. Buat yang kamu udah rasa gak berdaya, udah rasa gak ada pertolongan, saya berdoa buat teman-teman. Tuhan tolong. Tuhan tolong jiwamu. Tuhan tolong hatimu. Dari semua beban yang kau alami. Beban keluarga yang kau tanggung. Mungkin kamu bilang, Kak harusnya gue tuh gak nanggung ini, kenapa harus gue yang nanggung sih? Buat kalian yang berteriak untuk hal ini, bertobat saudara, bertobat teman-teman. Pertolongan itu sungguh ada. Kalian itu juga sama seperti Petrus, sempet kok nyicipin kebaikan Tuhan. Sempet kok ngalamin anugerah Tuhan, kalian sempet kok berjalan di atas air. Tapi kenapa kamu kesel, kenapa kamu upset? Buat yang ngerasa hampa, yang ngerasa kosong. Aku berdoa Tuhan untuk setiap jiwa-jiwa di tempat ini dipenuhi oleh kasih-Mu Tuhan. Dipenuhi oleh kepenuhan Allah di dalam nama Tuhan Yesus.
Buat mereka mengerjakan sesuatu dengan meaning yang daripadamu. Dengan purpose yang daripadamu. Dengan tujuan, rencana yang daripadamu Tuhan. Sehingga apa yang mereka lakukan, mereka tidak akan pernah menganggap bahwa ini semua adalah sia-sia. Ini semua adalah untuk kemuliaan kerajaan-Mu.